Halo guys, ketemu lagi bersama saya Kelik Puji Utomo. Kali ini kita akan bertemu dengan salah satu sahabat saya juga, namanya Mas Rikanto. Siapa dia dan sedang apa Mas Rikanto? Mari ikutin saya terus. Halo bro. Halo. Halo Mas, apa kabar Mas? Baik. Nah, ini teman-teman, ini adalah Mas Rikanto, salah satu sahabat kita juga. Kabarnya sehat Mas ya? Sehat. Baik. Baik. Tetap semangat Mas ya? Ya, semangat sekali. Oke, Mas Rikanto, sekarang sibuk apa nih Mas? Menanam. Lo sibuk menanam ya? Ya, menanam hidroponik. Menanam hidroponik, oke. Mas Rikanto ini dulu ya main dan ya ada usaha lah sama kita Mas ya dulu ya. Pernah juga di ya beternak unggas juga Mas ya. Iya. Sekarang Mas Rikanto beralih nih Mas ya. Beralih. Beralih sekarang sibuk bertanam, bercocok tanam Mas ya. Berarti dulu beternak, sekarang bertani Mas ya. Iya. Oke. Ngomong-ngomong nih Mas Rikanto ya. Sekarang sibuk bertanam atau bertani apa nih Mas? Sekarang ini sayur selada. Sayur selada ya Mas ya. Selada. Sayur selada. Jadi Mas Rikanto sekarang bertani atau bercocok tanam dengan sayur selada Mas ya. Iya. Oke. Mungkin nanti kita akan tanya lebih jauh Mas, selada itu apa? Yaitu termasuk sayuran Mas ya. Sayuran. Oke. Ayo kita lihat seladanya Mas. Ya. Teman-teman bisa lihat di bawah ini bibit seladanya Mas ya. Iya. Oke, bisa diceritain Mas, selada itu apa sih Mas dan buat apa gitu loh selada itu? Ya, sejenis sayur daun ya kalau selada ini. Oh, Biasanya sayur daun, tuh buat kebab atau burger, buat salad. Oh, jadi bisa buat salad, buat Iya. kebab itu untuk daun selada ini Mas ya. Iya. Oke. Selada ini ya masih bibitnya masih kecil-kecil Mas ini Mas. Iya, ini masih umur 3 hari. Ini umurnya 3 hari Mas ya, yang kecil-kecil ini. Mungkin teman-teman bisa lihat, bisa di zoom Mas. Ini yang masih kecil-kecil. Nah, bisa di sana juga itu. Kalau itu yang udah besar Mas ya, itu Mas ya. Udah umur 2 mingguan. Udah 2 mingguan. Nah, ini bisa diceritain nggak Mas? Dulu kan madep kamera Mas kita Mas. Dulu kan beternak gitu kan. Sekarang main di sayuran Ya. gitu kan. Kenapa bisa beralih Mas? Ya, kita inovasi ya, Oh. cari eksperimen lain lah. Cari eksperimen lain gitu ya. Ya, kalau perusahaan gas ya beralih ke pertanian atau apa. Oh, Tapi saya cocok ke pertanian. ke pertanian lebih cocok Mas ya Ya. daripada diunggas. Karena dulu pernah diunggas juga Mas ya. Iya. Terus ketemu akhirnya sama si selada ini Mas ya. Iya. Oh. Ini udah berjalan berapa tahun Mas sampean menjalankan bercocok tanam atau bertani selada ini? Ya, sampai saat ini baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Itu baru 2 tahun ya guys. 2 tahun itu baru. Padahal 2 tahun udah lama Mas ya. Ada berapa hari, berapa bulan gitu. 2 tahun Mas ya. 2 tahun. Nah, ini sistemnya ngomong-ngomong kalau teman-teman nanti bisa dijelasin Mas, ini sistemnya seperti apa nih Mas untuk bercocok tanam dengan daun selada ini Mas? Sistem ini dinamakan dengan sistem hidroponik ya. Hidroponik Mas ya? Iya. Oh, jadi yuk kita coba lanjut ke depan Mas. Ini sambil dijelasin hidroponik ya Mas ya? Iya, hidroponik. Hidroponik. Oh, itu sekarang lagi ngetren Mas ya? Iya. Bercocok tanam dengan sistem hidroponik. Hidroponik kalau untuk konsep tanamannya ini untuk rumahnya ini seperti apa Mas? Jadi ini kalau bahasa kerennya kalau nggak salah tuh greenhouse Mas. Greenhouse ya. Mungkin teman-teman bisa lihat namanya greenhouse. Greenhouse bertanam untuk sistem hidroponik Mas ya. Iya. Nah ini udah besar. Ini yang udah siap panen atau belum ini Mas? Belum Mas, ini kira-kira masih 1 minggu lagi ya. 1 minggu lagi Iya. siap dipanen Mas ya. Oke, mungkin kan banyak teman-teman yang belum tahu Mas ya sistem kalau hidroponik itu seperti apa sih Mas sistemnya gitu. Sama saja dengan konvensional, menanam di tanah. Menanam di tanah? Iya, Oke. sama saja. Tapi ini kan sistemnya pakai air. Ya. Pakai air, Pakai hidro air. gitu Mas, Iya. pakai air. Oke. Air dari mengalir kembali ke tandon, mengalir lagi untuk menyirami semua tanaman. Oh, jadi secara garis besar tuh fungsinya diairi terus Mas seperti Iya. itu ya. Oke, 2 tahun. Nah, ini tadi kita teman udah lihat yang kecil juga ini yang besar siap panen umur 1 minggu lagi Mas ya. Minggu lagi kira-kira. Kalau untuk proses penanaman ini Mas, dari bibit gitu kan, ini biji Mas ya kalau Iya, biji. daun selada Mas ya. Kalau untuk biji sampai dia siap panen tuh sekitar berapa hari Mas atau usianya berapa hari bisa dipanen? Kalau dari biji itu kan kita semai di rock wool ya. Heeh. Di rock wool itu 7 hari baru dipindah ke permajaan. Pindah kemajaan. Ya, sini permajaannya di sini. Oh, Ini lubangnya rapat, ini permajaan. ini untuk permajaan. Nah, Berarti permajaan
Tadi pas dari bibit yang kecil-kecil, nanti stepnya pindah ke permajaan sini, terus Ini 10 hari, ini 10 hari. 10 hari baru dipindah terus. Baru ini yang untuk pembesaran, Mas ya. ya. Jadi prosesnya berapa hari Mas kira-kira sampai siap panen? Sampai siap panen minimal ya. Kalau minimal itu 35 hari. 35 hari minimal, maksimalnya Maksimal sampai 45 hari lah. 45 hari. Berarti 35 sampai 45 hari teman-teman kalau untuk selada hidroponik ini bisa dipanen. Ya, jadi kita anggap usia panennya sekitar 45 hari, Mas. 45 hari. Tadi proses seminggunya di pembibitan kecil, terus setelah seminggu permajaan 10 hari, Mas ya. 10 hari Nah, kemudian pindah ke pembesaran sampai usia 45 hari siap dipanen, Mas. Oke. Dari nol 45 hari. 45 hari dari nol, Mas. Dari nol. semai gitu, Mas. Ya, dari semai. Semai kemudian sampai proses panennya, Mas ya. 45 hari. Kalau ngomongin ini, ngomong-ngomong ini bibitnya dari mana, Mas? Mas Rikanto dapetnya? Ini kalau yang bibit ini ya saya beli online tuh dari Belanda. Oh, jadi ini bibitnya ternyata atau Mas ya, bibit bule, Mas ya? Iya. Ini teman-teman, kalau teman-teman mau tahu, yang digeluti Mas Rikanto ini selada, dan seladanya itu berarti seladanya dari luar, Mas ya? Bukan lokal, Mas ya? Dari Belanda tadi, Mas. Ini impor atau gimana, Mas Rikanto? Saya Untuk beli bibitnya ya, Mas ya? Ya, saya beli di agen sini lah. Sini kan sudah ada agen impor. Oh, Saya beli gitu. di agen-agennya. Jadi tetap lewat buyer ya, Mas ya? Iya. Tetap lewat agen untuk beli bibitnya. Jadi kenapa, Mas? Kenapa Mas Rikanto ini pakai bibit dari luar negeri? Kenapa nggak bibit lokal? Mungkin semua kan ada plus-plusnya. Iya. Nah, kenapa pilihannya Mas Rikanto jatuh di selada dengan bibit dari Belanda? Bukan menjelekkan ya, kalau bibit lokal tuh Ya, kadang- nggak jelekan, Mas. Tapi kan ada plus-plusnya gitu. Iya. Dan plusnya dari bibit dari Belanda ini apa? Kalau bibit dari luar nih kan penyemaiannya tuh bisa 99% tumbuh. Oh, jadi Iya. dari bibit terus disemai Iya. terus berarti hampir 100%. Hampir 100%. Dari bibit yang dalam bentuk biji itu, teman-teman mau tahu ya, itu bisa tumbuh sampai dengan 90%. Ya, Artinya kegagalan bibitnya cuma 1%, Mas. 1%. Itu salah satu keunggulan kalau pakai bibit dari luar, terutama dari Belanda ini, Mas ya, Ah. bibitnya. Jadi Kalau bibit lokal kan kadang 75% lah ya, pertumbuhannya. untuk penyemaian, Untuk penyemaian. yang tumbuh dari biji bibit itu cuma rata-rata 75, Mas ya. Ya, Kalau itu mungkin kekurangan atau kelemahannya dari bibit lokal, mungkin yang berwenang atau mempunyai kewenangan untuk memperbagus bibit lokal mungkin bisa jadi perhatian, Mas ya. ya Kenapa tergantung bibit pilihan lokal? sih. Kalau bibit luar kan agak mahal gitu, tapi harganya nanti di sini sama, sama di pasaran kita jual sayurnya pun sama aja harganya. Tapi Bibit memang lokal sama bibit luar. lebih mahal bibitnya, Ya, Mas ya. lebih mahal bibitnya. Lebih mahal dengan keuntungan atau kelebihan untuk menjadi bisa tersemai semua itu lebih besar, Mas ya, Iya. dibanding bibit lokal. Ya, plus minusnya seperti itu, Mas ya. Oke. Jadi tadi kita udah tahu untuk bertanam atau bercocok tanam selada ini dengan bibit dari Belanda itu usianya panenan sampai 45 hari, Mas ya. Bibit dari luar otomatis lebih mahal Ya, dengan keunggulan tumbuh semua lah. tumbuh semua, hampir 100%, Mas ya, Hampir tumbuh semua. 100%. Oke. Ini kalau untuk selada ini, nah sekarang kita nanya nih Mas Rikanto, kan ini tentunya dijual kan, Mas, Iya. dipasarkan. Nah untuk pasarnya sendiri bagaimana, Mas? Ya, Pasar untuk daun selada inilah yang kita anggap ya, Mas. Sistemnya online pasarnya. Masih jadi penjualannya secara masih online, Mas? Ya, masih online. Oke. Kebanyakan pelanggan saya kan kalau order itu tidak datang kemari. Buat media Pesan, Mas, sosial, ya pesan dari media sosial, WhatsApp Oh. atau apa gitu. Nanti paginya saya packing, saya kirim. Dikirim gitu, Mas ya. Tapi proses sebelumnya adalah Mas Rikanto tentunya itu deh, Mas ya. Memasarin secara online gitu kan. Iya. Jadi terus pelanggannya Mas Rikanto pesan online, terus diantar gitu, Mas ya. Diantar. Oh, jadi Saya antar. ini nanti teman-teman kalau mau pesan juga bisa dengan Mas Rikanto ya, yang punya burger atau ya, kebab atau apa bisa hubungi Mas Rikanto, Mas ya. Ya. Kalau untuk kapasitasnya nih Mas Rikanto, mungkin teman-teman bisa lihat ini kan kapasitasnya lumayan besar nih ya. Secara Ini 15 kali untuk greenhouse satunya ini, Mas Ya, ya. Ini 15 ukurannya berapa, Mas? 15 meter kali 9. 15 meter kali 9, Mas ya. 15 meter kali 9. Ini bisa untuk menanam berapa ribu batang nih, Mas? Kalau Kapasitas biasanya itu 2000 batang. 2000 batang ya? Ya. Jadi kapasitas greenhouse ini bisa untuk 2000 batang. Kalau panen sekali itu bisa 2 pental 2 pintal, Mas ya. Untuk hasilnya untuk hasilnya. 2000 batang jadi
2 pintal. 2 pintal. Berarti satu batangnya, Satu jadi on. semuanya tuh jadi sayuran semua Mas. Iya, jadi minimal tuh 1 on. Minimal 1 on untuk satu batangnya. Oh teman-teman, kalau teman-teman belum pernah cocok tanam mungkin ya. Iya. Jadi kalau selada ini berarti satu lubangnya ini satu batangnya Mas. Ya, Satu batang. biji, Ya? satu Satu biji, satu Nah, batang. Kalau untuk kan ini Mas Rikanto udah jalanin nih Mas ya, udah 2 Iya. tahun. Nah, dengan 2000 batang tadi mendapat sekitar 2 pintal Mas ya, 200 kilo lah ya. 200 kilo. Kalau rata-rata sebulan tuh bisa panen berapa kilo sih Mas untuk seladanya Mas Rikanto? Dengan kapasitas punya berapa? 3 greenhouse. Punya 3 greenhouse dengan Iya. ukuran yang tadi itu berapa nih Mas? Kita mau tahu nih Mas. Duitnya ya. Panennya dulu Mas. Panennya Kayaknya duitnya ini manis nih kalau udah ngomongin duit nih Mas. Kalau panennya 3 greenhouse itu kira-kira 8 kuintal. 8 kintal. Iya. 3 greenhouse dapat 8 kintal. Wow, itu 8 kintal berarti 800 kg Mas. 8 kilo sekilo. 800 kg. Itu termasuk Bisa lebih. besar. Kadang kan pertumbuhan ada yang besar, ada yang maksimalnya itu 1 on, minimal lah, minimal. Satu batang, Nah, 1 on. Nah, 1 on. nah ini kan mungkin panenan. Biasanya kalau kita bertani, bercocok tanam itu kan berapa sih panenan kita dapat kan Mas? Iya. Nah, kendalanya apa Mas? Apakah seperti tadi Mas? Ada bibit yang atau ada batang yang kurang maksimal sehingga harusnya panenannya 800 kilo atau 8 kintal kurang gitu Mas. Iya. Itu menjadi satu kendala Mas. Kendala yang paling fatal ya. Kendala yang paling fatal itu hama. Hama. Walaupun kita sudah dikelilingi greenhouse gini, sudah pakai jaring, hama tetap masuk. Hama itu tuh Iya. bisa masuk Mas. Walaupun Ya dia masuk tuh lewat orang. Oh, lewat orang. Dia nempel di tubuh kita, nanti kita masuk, dan dia berkembang di dalam. Oke, tadi kita udah steril Mas ya. Ya. Jadi kita tadi udah disemprot teman-teman jadi untuk menghindari hama. Hamanya itu seperti apa Mas? Ya, seperti Saya kutu. kira itu apa kayak lalat atau apa itu? Ya liminer ada ya kadang apit. Oh, wah kita awam tuh pasti. Iya. Yang kita tahu Kalau yang cuma banyak lalat doang Mas. itu kebol kan. Oh gitu. Jadi Putih. makanya di konsepnya green industry jangan sampai masuk apa hama-hama Iya. mengganggu dari luar Mas. Ya, ini Masuk. meminimalkan hama. Menggunakan hama. Kalau hamanya udah masuk nempel akhirnya rusak Mas. Rusak semua. Rusak apa itu Mas? Daunnya itu dimakan jadi kadang dia bergaris-garis putih terus kering ya, busuk kering. Oh, terus kering busuk gitu. Busuk kering jadi busuk maksudnya Mas. Ya, ya. Apakah untuk selama 2 tahun ini Mas kendala yang dihadapi cuma itu Mas? Kalau dari apa bibit itu lancar atau bisa dipesan sebanyak-banyaknya itu nggak masalah Mas? Ya, enggak masalah. Cuma Jadi awalnya ya, awal proses tuh di pemasaran. di pemasaran Iya, kita kan masih awam belum tahu channel sana, channel sini kan. untuk belum penjualan tahu. Iya. seladanya ini Mas. Ya, Iya. dulu kan kalau teman-teman tahu dulu Mas Rikanto juga sempat kontak kita Mas ya Iya, untuk bantu gimana pemasarannya dan memang tidak mudah Mas ya. tidak mudah. Ya, karena Khusus proses. butuh proses karena daun selada nggak kayak kangkung Mas ya. Iya. Kalau kangkung kita bisa masak di rumah Mas ya. Nah. Kalau selada ini emang Orang tertentu aja yang Orang makan tertentu. tuh. kita untuk burger, Nah. untuk mungkin toko roti segala macam Mas. Iya. Untuk sayur kan kebanyakan orang nggak suka. Enggak suka. Oke. Jadi tadi 3 greenhouse yang dimiliki Mas Rikanto ini Iya. menghasilkan sekitar 800 kilo atau 8 ton Mas. Ya. Kalau untuk harga bibitnya dulu nih Mas, sebelum kita masuk ke harga jual, harga bibitnya ini berapa? Harga bibit per 1000-nya itu 350. Ribu. Ya, Tak kira cuma 350 rupiah. Bibitnya kecil-kecil itu Mas. kecil-kecil, 1000 biji. 1000 biji, Harganya 350. 350. Harganya termasuk Itu bibit yang dari Mahal. luar itu. dari luar. Ya, kalau bibit lokal ya mungkin nggak sampai 100 lah. Nggak sampai 100 Nggak Mas. sampai 100. Jadi memang mungkin harganya juga berbeda jauh, mungkin kualitasnya juga ya, inline gitu Mas ya. Ya, lebih bagus lah Bagus kualitas. gitu ya. Jadi kan kalau kita ngomongin sekarang tadi kan 800 kilo Mas ya. Iya. 8 pintal itu kan banyak Mas ya. Itu harga jualnya berapa nih Mas? Saya jual normal aja ya, minimal. Minimal, Minimal tuh 20.000 20.000. per kilo. Kalau Kalau kita jual per batang tuh 3.000 per per batang. batangnya 3.000. Ya. Tapi kalau jual ke pasar-pasar ke Ke pelanggannya Mas pelanggan Rikanto lah, tadi ya. itu 2.000 per kilo. 20.000 per kilo. Ya, 20.000 ya. Bisa sampai berapa sekali tinggi harganya untuk selada? 25 sampai 30 bisa. Bisa. Ya. Ya, tergantung kita lihat Tergantung, pasarnya ya, dan marketnya tergantung permintaan ya. seperti apa. 800 kilo atau 8 pintal dalam ya
kita hitung sekitar 45 hari tadi mas ya. Iya. Itu untuk pasarnya masih terserap mas. Daun seladanya Mas Rikanto punya ini. Masih mas, dalam 1 bulan tuh bisa kompal saya itu. Kompal itu bahasa apa mas? Rasanya tuh bisa apa? Masih kekurangan gitu. masih kurangan ya? Nah, Artinya gitu. ya, kompal itu bahasa Jawa ya mas. Artinya dengan yang dijalani Mas Rikanto ini daun selada dengan kapasitas panen 800 kilo aja itu masih kekurangan Masih Mas, ya, kekurangan. pasar. Artinya Iya. supply sama demand. Nah, kita ngomongin supply sama demand. Supply kan Mas Rikanto sebagai penyuplai untuk Iya. pasar dan demandnya itu permintaan pasar. Berarti 800 kilo itu masih kurang mas. Masih kurang dalam 1 bulan. Kalau ditambah lagi bisa 2 kali lipatnya berarti masih bisa keserap mas ya untuk daun Kalau selada kali ini. lipatnya kita mencari apa itu? Tengkulak lagi. Oh gitu. Iya. Tapi dengan 800 kilo tadi masih Nah, masih terserap. Kalau ya? saat ini ya, pasarnya masih kekurangan untuk tapi nanti kedepannya kan mungkin bisa menambah lagi. Jadi itu tadi teman-teman gambarannya di Mas Rikanto ini ya udah mas ya. Dulu dari unggas sekarang beralih ke selada dan teman-teman tadi sudah dijelasin sama Mas Rikanto selada itu apa, terus bagaimana cara perawatannya, terus konsepnya ini adalah konsep hidroponik mas ya, pakai greenhouse gitu kan. Ternyata kualitasnya bagaimana mas di tanah Kualitasnya secara hidroponik konvensional dengan tuh ya. konvensional gitu. Ya. Kalau dilihat dari tekstur gini aja itu sudah bagus. Beda sama yang di tanah ya kan. Rasa lebih enak yang di hidroponik lagi. Kalau masalah rasanya mas, Ya. rasa itu gimana? Maksudnya kan Rasanya ada pahit. bedanya Bedanya apa sih mas di hidroponik sama di tanah? ya kadang kalau di tanah tuh pahit, Ada pahit-pahitnya ada gitu ya? pahit-pahitnya. Kalau ini ada manis-manisnya mas. Gitu. Ya tergantung bibit kalau ada yang manis-manisnya tuh. Oh, gitu. Ada bibit yang manis-manis juga ada. Ya, itu kan kita mungkin mau tahu mas dengan Mas Rikanto cari benih atau bibit dari Belanda tadi, terus permintaan ternyata juga seladanya Mas Rikanto itu banyak banget gitu kan sampai Iya. ke Pontal dan sampai tidak bisa mencukupi pasar mas ya untuk Iya, sementara ini mas ya. Itu seperti apa mas? Apa speknya atau keunggulannya dari seladanya yang Mas Rikanto punya? Tadi ya selain masalah apa, rasa, Ya. karena kan kita nggak makan nih mas. Rasanya gimana? Rasa juga tadi mas ya, rasanya Iya. ya nggak ada pahitnya gitu mas ya. Terus secara daunnya lebar atau gimana mas? Daunnya mau lebar tapi renyah lah. Renyah mas? Renyah, Lebih renyah, lebih gitu renyah ya? daripada yang kalau yang di tanah kadang kan bulat. Bulat gitu mas? Lebih Ini aulat atau alat mas? ya Jadi teman-teman bisa tahu yang seladanya Mas Rikanto ini punya keunggulan ya mas ya. Tadi ya rasanya juga renyah, terus nggak ulet, terus juga nggak pahit mas ya, atau nggak terlalu pahit lah. Oke, kita bisa lihat-lihat lagi mas. Ini yang banyak banget di sini. usia 2 minggu. Ini juga 2 minggu mas ya. Ya. Ini Mas Rikanto. Tadi kan kita teman-teman sudah tahu harganya 20.000 mas ya. Iya. Kita sekarang ngomongin ya siapa sih yang mau bercocok tanam atau beternak atau bertani tanpa ada hasilnya gitu mas. Nah ngomongin tadi kita udah tahu harga jualnya maksudnya per kilo itu 20.000. Kalau untuk keuntungannya bagaimana? Untungannya itu Masih bisa 50-50. 50. Ya. Berarti antara apa Antara modal modal sama sama- penjualan tuh bisa Ah. 1 kali keuntungannya, 2 kali lipat Iya. dari modalnya mas. Nah, Mungkin range-nya tuh antara berarti modalnya itu 1 kilo sekitar 10 sampai 15.000 gitu, anggap aja gitu mas. ya. Dijualnya 20 sampai 25, 100% sebenarnya mas keuntungannya. Ya. Besar tuh bro ya. 100% mas itu besar sekali. Jadi mungkin ya kalau apa kita ngitung-ngitung kotor bisa sekali panen 800 kilogram, duitnya bisa banyak banget mas. 800 kali 2 itu 11 juta, 16 juta ya. 16 juta ya teman-teman udah hitung sendiri lah 100% ya ini 16 juta bagi 2 segitulah dengan kapasitas 800 kilo panenan mas ya. Kita bisa 8 jutaan. 8 jutaan mas ya. Oke itu tadi teman-teman kita ketemu dengan Mas Rikanto, sahabat saya juga yang sekarang bertani selada. Ini lokasinya di Sukabubuk ya bro ya. Sukabubuk mas ya. Ya. Sukabubuk. Jadi teman-teman nanti yang mau pesan untuk kebutuhan seladanya bisa menghubungi Mas Rikanto. Nanti kita cantumin di bawah kita mas ya, atau di deskripsi di channel YouTube kita. Oke mungkin seperti itu Mas Rikanto. Terima kasih udah sharing sama kita tentang petani selada ini dan ternyata di daerah kita juga bisa dikembangkan untuk selada ini mas ya. Iya. Untuk petani milenial cocok. Cocok ya. Berarti Mas Rikanto ini milenial juga. Maksudnya nggak
apa tuh nyanggul tanah atau apa, nggak kotor-kotor lah. Ya, tapi mungkin sebelum kita closing Mas ya, terakhir. Kan ini sebenarnya menarik Mas ya, bisa berhasil bertani selada, untungnya juga bisa dihitung. Kalau untuk modal Mas, seperti apa nih Mas modalnya? Terakhir nih Mas untuk modal. Ya, dan modal ya bisa aja lah kita apa tuh, udah sendiri atau Modal ambil di sendiri bank. tapi ini kan bangunan greenhouse ini kan Ya. nggak murah Mas ya, kalau kita Ya. tahu. Karena kendalanya kita hidroponik dan greenhouse itu juga kalau kita tahu kan masalah permodalan yang nggak murah Mas. Karena hidroponik butuh apa ya, spek atau skema atau layakannya ini kan butuh Ya. biaya yang besar. Kalau untuk kita punya nih, satu greenhouse ini Mas, itu membutuhkan berapa? Satu greenhouse yang Ukurannya ini ya, 15 kali 15 kali 50 jutaan. 50 jutaan Mas. Ya. Wow. Itu udah lengkap sama isinya. Kalau saya bikin apa ayam betelur Mas. Oke Mas, oke gitu tadi kita udah tahu sebelumnya bagaimana bertanam pada hidroponik dengan Mas Rikanto, sahabat saya. Terima kasih Mas, semoga usahanya berkembang lagi, pasarnya juga berkembang, bisa nambah greenhouse lagi, dan tetap semangat Mas ya. Semangat. Terima kasih. Oke, seperti itu teman-teman. Bertemu dengan kita lagi nanti di pembahasan yang lain.